Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Akhir Zaman yang disiarkan dari studio kami, Ma'had Imam Syafi'i bin Cilacap. Seperti biasa kurang lebih sekitar 1 jam ke depan kita akan membahas satu topik khusus terkait di antara tanda-tanda hari kiamat yang kita kemas dalam serial Akhir Zaman. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita membahas satu tema yang baru bertemakan berlomba meninggikan bangunan. Semoga topik ini bisa memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk kami pribadi, khususnya untuk dan juga untuk kaum muslimin dimanapun Anda berada. Bersama saya Supriyadi Al-Khazin dan juga pemateri kita Ustadz Haryanto BSHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah, khair, sehat. Gimana kabar antum sama teman-teman studio? Alhamdulillah kita semua sehat dan juga kita doakan semoga pemirsa di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit semoga lekas disembuhkan. Yang punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang punya masalah semoga segera diselesaikan seperti itu. Dan topik kita ini mungkin banyak orang bertanya-tanya ya. Bagaimana bisa meninggikan bangunan yang di sebagian image orang memandang ini sebuah prestasi gitu. Taruhlah kita yang tinggal di Jawa, semakin banyak gedung tinggi, oh berarti ini daerah maju gitu. Kayak kita tinggal di Cilacap. Kalau saya orang Cilacap pergi ke Jakarta, pelangap-pelongo tadi ibaratnya. Ini gedung tinggi banget, kayak menggambarkan sebuah prestasi dan kebanggaan sebuah daerah. Gitu. Tapi sementara sekarang topik kita berlomba meninggikan bangunan dalam kemasan serial Akhir Zaman gitu. Makanya apakah bisa dibenarkan? Bagaimana kita membenarkan bahwa tinggi dan banyaknya gedung itu sebagai tanda-tanda dari akhir zaman ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum mungkin dari judulnya, ketika kita mengaitkan antara judul sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri dengan judul tanda akhir zaman atau tanda kiamat, seolah-olah ini kok sesuatu yang kontradiksi karena realnya kelihatan menyenangkan, tapi yang namanya kiamat itu kan pembahasan sesuatu yang mengerikan gitu ya. Betul. Padahal satu hal yang perlu kita ingatkan bahwasanya semua tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau Al-Quran, tidak semua tanda yang disebutkan itu harus mesti sesuatu yang buruk. Bagaimana sudut pandangnya kita melihat, karena itu memang sebuah realita, misalnya yang tanda hari kiamat yang besar misalnya, turunnya Nabi Isa. Apakah turunnya Nabi Isa ini dikatakan sesuatu yang jelek? Udahlah jangan turun. Nah, kan enggak. Jadi tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan yang kita bahas itu adalah tidak mesti sesuatu yang sifatnya sesuatu yang tercela. Tapi memang Rasulullah itu mengabarkan hal ini sebagai pengingat kita, suatu realita yang akan terjadi dan sebagai pengingat kita agar agar kita bisa lebih waspada. Tidak usah jauh ya, tidak perlu jauh-jauh. Kiamat itu kan ada istilah kiamat besar, ada yang kiamat kecil, yang istilah dengan kematian kita. Namanya kiamat kecil sebuah kematian, berarti kan ada tanda-tanda mukodimahnya. Usia bertambah, ubun mulai tumbuh. Apakah dengan tumbuhnya uban seseorang atau bertambahnya usia seseorang berarti itu tanda sesuatu yang jelek? Sudahlah, jangan nambah umurnya segitu aja, kecil aja, kan enggak. Karena sebuah realita yang pasti terjadi, itu tidak serta-merta dikatakan sesuatu yang buruk. Dan memang masa di mana orang-orang sudah mulai berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, ini merupakan salah satu tanda kecil semakin dekatnya hari kiamat. Karena kalau kita lihat sejarah kehidupan manusia dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, karena kalau kita kembali flashback ke yang dulu itu kan tanda hari kiamat yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehidupan masyarakat pada saat itu atau pada zaman itu kita katakan itu tidak semakmur dalam tanda kutip, maksudnya tidak semakmur dengan masyarakat generasi setelahnya. Kalau dulu kan kehidupannya gersang penuh, ibaratnya kalau orang pun kalau mau menyebutkan meme yang kurang bagus, kayak gitu terus, kayak zamannya onta aja gitu kan. Sekarang bukan zamannya onta, berarti kan menganggap bahwasanya secara tidak langsung kita sadar bahwasanya zaman dulu memang zaman di mana
banyak kekurangan ya secara fasilitas dan teknologi dan sebagainya. Tapi kemudian mau tidak mau semakin bertambahnya usia kehidupan, semakin bertambahnya zaman, kemudian adanya perkembangan teknologi dan sebagainya, ini tidak dipungkiri lagi bahwasanya ada keterkaitan antara perkembangan kehidupan duniawi yang dimiliki oleh manusia dengan semakin dekatnya akhir dari sebuah kehidupan. Jadi menurut kami, dan ini memang sudah disebutkan dalam dalil, ketika masyarakat sudah mulai meninggikan bangunan mereka, kehidupan menjadi semakin maju, maka ini sesuatu yang secara logika, sesuatu yang masuk akal ketika ini merupakan salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat. Oke, kalau kita garis bawahi supaya kita nggak berpikirnya terlalu jauh bahwa kita mengemas ini dengan memang realita kenyataan yang ada dan itu mengarah pada tanda kecil dari dekatnya kita dengan hari kiamat ya. Karena kalau kita klasifikasi tanda kiamat itu kan ada dua yang tadi disebutkan. Ada tanda yang sifatnya besar, ada yang sifatnya kecil. Dan ini menjadi pertanda kecil. Artinya bahkan yang kita sebut sebagai sebuah prestasi dan pencapaian itu di belakangnya ada warning besar bahwa kita sudah memasuki fase tanda kecil dekatnya dengan hari kiamat seperti itu. Cuman yang masih rada belum bisa diterima akal sehat kita kalau kita terlalu polos ya membahas ini. Apa iya ada riwayat hadis yang menyebutkan pada suatu hari nanti orang akan membuat apartemen setinggi 150 lantai misal, atau memang iya ada ayat yang menyebutkan hal seperti itu, atau memang hanya sebuah gambaran-gambaran secara umum bahwa manusia akan berlomba meninggikan bangunan tanpa ada penjelasan detail seperti apa pembangunannya. Intinya riwayat mana sih yang berbicara soal ini? Jadi memang ada dalil yang menyebutkan secara khusus bahwasannya di antara tanda kiamat itu adalah ketika orang-orang itu sudah mulai meninggikan bangunan, dan ini merupakan salah satu tanda kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena sesuatu yang akan terjadi di masa depan itu kan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dan Allah tidak akan memberitahu perkara yang sifatnya ghaib kecuali kepada sebagian hamba-hambanya, diantaranya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian berkaitan masalah yang meninggikan bangunan ini memang tidak disebutkan secara rinci tadi ya. Contohnya 100 meter lah atau berapa tingkat lah, tidak disebutkan secara rinci, tapi penyebutannya secara global. Ini disebutkan di beberapa riwayat, misalnya kami sebutkan dua di antaranya. Ketika hadis berkaitan masalah hadis Jibril yang dikenal sebagai hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian putih, berpenampilan bagus, kemudian bertanya kepada Rasulullah, mengajarkan kepada para sahabat dengan cara memberikan sebuah pertanyaan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban. Di antara pertanyaannya adalah bertanya tentang hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah, beritahu kepadaku kapan itu kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang tanya dan yang bertanya sama-sama nggak tahu kalau ditanya masalah waktunya. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kalau ini adalah sebuah rahasia, maka supaya menjadi peringatan bagi kita, apa tanda-tandanya? Maka di antara tanda-tandanya Rasulullah mengatakan, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang sebelumnya mereka dalam kondisi tidak memiliki sandal, kemudian telanjang, kemudian dia orang miskin, dan dia mengembala kambing. Intinya, orang yang secara zahir, mereka adalah orang-orang yang miskin. Tidak punya sandal, pakaiannya nggak lengkap, bukan berarti telanjang bulat ke sana-mari ya, tapi dalam artian orang itu pakai pakaian yang hanya, kalau laki-laki ya paling enggak izar lah, bagian bawah menutupi auratnya, tapi tidak pakai baju. Kemudian pekerjaannya pun mengembala kambing, yang di masyarakat identik orang gembala kambing ya strata sosial, strata ekonomi yang kelas bawah. Tapi ternyata mereka itu kemudian Allah SWT bukakan dunia sehingga mereka memiliki harta banyak, kemudian mereka mampu untuk
membangun bangunan-bangunan tinggi yang kalau dilihat ada kontradiksi antara keadaan dia sebelumnya dengan keadaan dia setelahnya setelah adanya perkembangan zaman. Jadi perubahan ekonomi ini secara drastis ini yang menjadikan orang merasa kaget dengan keadaan mereka, dan ini merupakan salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari secara tegas, beliau bersabda, la taqumu hatta yatatawalu nasu fil bunyan. Tidak akan datang hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kalau dalam riwayat yang pertama itu menunjukkan secara khusus yang meninggikan, berlomba-lomba meninggikan bangunan itu adalah orang-orang yang dulu latar belakangnya secara ekonomi rendah. Tapi kalau riwayat yang kedua disebutkan secara umum. Jadi orang yang berlomba meninggikan bangunan ini tidak hanya sekedar orang yang dulunya miskin, bisa jadi orang-orang yang memang ibaratnya dari lahir sudah keturunan orang kaya pun tidak mau kalah ikut berlomba-lomba. Dan ini sesuatu realita yang mungkin sebagian dari kaum muslimin melihat secara langsung. Kalau kita lihat di YouTube itu kan ada podcast ataupun vlog ya. Sebagian artis itu, sebagian orang atau sebagian artis itu mulai menampilkan di YouTube, di kanal YouTube mereka kondisi rumah-rumah artis yang sudah ibaratnya megah banget gitu ya. Yang kita bayangkan ini harusnya kalau di rumah kita, di kampung kita ini rumah buat orang satu RT ini. Tapi ternyata buat 1-2 orang saja, segelintir orang gitu ya. Tidak banyak dan bangunan-bangunan yang sangat megah gitu ya. Dan kalau kita lihat di berita itu, bisa dicek di berita, ada sebagian masyarakat yang mereka ketika di kota memiliki pekerjaan yang secara zahir pekerjaan yang rendah. Misalnya hanya jualan nasi, jualan buka warung, warteg gitu ya istilahnya. Tapi mereka di kampung itu punya rumah yang, rumah bahasa kita rumah gedong ya, rumah-rumah besar. Rumah-rumah bahkan ada yang suatu perkampungan yang isinya rumah-rumah megah, rumah-rumah besar. Dan pemiliknya adalah para pengusaha-pengusaha ya, penjual-penjual warteg seperti itu yang ada di kota Jakarta. Jadi mereka pun ibaratnya di sini ada realita yang tidak bisa kita pungkiri, adanya persaingan ya, satu sama lain secara tidak langsung mereka ada rasa ingin, wah teman saya sudah bisa bangun rumah gedung ya, rumah gedung. Dan bahkan di sebagian tempat kan hanya masyarakat Indonesia yang mencari penghasilan dengan pergi ke luar negeri. Istilah kita TKI gitu ya, TKI atau TKW. Dan supaya bisa membuktikan bahwasanya mereka berhasil, bagaimana cara mereka membuktikan kepada masyarakat bahwasanya mereka berhasil bangun rumah besar. Simbol keberhasilan merantaunya dari wujud rumah yang bagus itu. Ya, dan itu kebanggaan sendiri. Mereka mulai berlomba, oh teman saya pergi ke negara ini bisa rumah ini, oh saya nggak mau kalah lah. Kemudian ada yang pergi lagi sekian tahun, kemudian bangun rumah yang tinggi. Jadi ini sebuah realita yang sudah terlihat di depan kita, dan itu ternyata merupakan salah satu tanda kecil di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Atau realita yang mirip juga dengan ini, kalau tadi disebutkan di antara tanda kita dengan hari kiamat adalah orang yang dulunya ibarat gelandangan gitu loh, orang yang tidak dipandang oleh orang, atau pekerjaannya biasa bahkan rendah, atau tidak memiliki pekerjaan tiba-tiba menjadi orang yang viral dan tiba-tiba memiliki banyak harta. Dan itu pemandangan yang sudah sering kita temukan. Ada orang yang menjadi sukses hanya karena bermodal cuma gini doang tangannya, ngasih tahu begini loh. Sekarang menjadi orang yang super kaya luar biasa itu. Ada orang juga di Indonesia yang bermodalkan nangis doang, yang karakter nangis doang, terus sampai akhirnya dia menjadi orang yang terkenal. Ada juga orang yang bermodalkan suka marah-marah karena memang dia hobi bikin video dengan tipikal marah-marah, menjadi terkenal. Artinya di era sekarang orang dengan gampangnya viral, menjadi orang yang berbeda dalam hal yang baik itu, hal yang baik atau hal yang buruk, kemudian merubah nasib dia 100%, dan mulailah membangun rumah dengan menunjukkan gengsinya,
persaingan luar biasa. Maka dari sini kayaknya perlu dipertegas lagi tuh. Yang dimaksud dengan berlomba-lomba meninggikan bangunan itu penekanannya lebih kemananya sih sebenarnya? Baik, jadi eh, kata ungkapan kita ketika mengatakan berlomba-lomba meninggikan bangunan itu bukan berarti tidak harus bangunan itu bentuk sesuatu yang sifatnya tinggi. Tidak identik dengan ukuran yang Ya, tinggi ya? tinggi enggak, tidak. Tapi sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwasanya ini adalah model di mana manusia itu mulai satu sama lain ingin bermegah-megahan dengan bangunan. Baik megah itu dengan bentuk yang sifatnya tinggi atau bentuk sesuatu yang sifatnya besar, lebar. Karena ada sebagian orang tipikalnya mereka ada yang suka bangunan tinggi, rumah berapa lantai gitu ya. Tapi kan ada sebagian masyarakat yang mereka ingin rumah megah tapi nggak suka ada tingkat karena capek ya. Capek karena mikir juga nanti kalau saya sudah tua tinggal di sini juga naik turun capek ngapain kan gitu. Iya. Jadi ada sebagian mereka yang lebih memilih untuk memperluas lahan kemudian membuat bangunan yang tinggi. Dan tadi juga memang realita yang tadi disebutkan memang sesuatu yang memang terlihat ya. Bahkan kalau kita pernah mendengar di media sosial ketika ada sebagian orang mencari koresponden, sebagian generasi muda ketika ditanya pekerjaan apa sih yang menjadi impian favorit mereka? Kalau zaman dulu ya orang-orang pengennya jadi PNS, pengen jadi polisi, tentara dan sebagainya yang mereka anggap dokter, yang mereka anggap sebagai pekerjaan profesi yang meyakinkan, menjanjikan. Tapi ternyata sekarang generasi sekarang ketika ditanya pekerjaan impian mereka jadi konten kreator, YouTuber, karena mereka melihat para YouTuber yang bisa berubah strata sosial ekonomi mereka secara drastis ya. Bahkan di antara masyarakat ya terjadi di wilayah tidak jauh dari kita yang ada salah seorang yang dia kerja di bengkel gitu ya. Dan dia memvideokan setiap ada kendaraan yang datang kemudian kerusakan, dia istilahnya berbagi edukasi bagaimana cara memperbaiki sepeda motor yang rusak. Dari video-video dia bekerja sebagai tukang bengkel ternyata menghasilkan uang yang berkali-kali lipat daripada kerjaan dia jadi bengkel. Ketika dia kemudian bangun rumah, beli tanah, beli mobil baru, beli mobil mewah yang harganya hampir 500 miliar, orang masyarakat jadi timbul rasa iri atau bahkan mungkin ada yang hasad, wah ini jangan-jangan memelihara tuyul nih. Iya, iya. Bahkan ya mirip dengan itu ketika melihat ada satu rumah yang kelihatannya penghuninya tidak keluar rumah dan tidak bekerja, kemudian datang barang-barang mewah mulai mengisi rumahnya. Bahkan kok ini perasaan orang pengangguran tapi kok renovasi rumah semakin menggila-gila gitu. Sampai ada yang tetangganya melapor dan kayak mengadukan kecurigaan dia hanya bermodal kecurigaan. Sepertinya keluarga ini memiliki sesuatu yang buruk, aliran hitam dan yang seperti itu. Padahal di era sekarang orang bisa bekerja dari kamarnya saja. Kita sebut tadi freelance atau content creator atau YouTuber dan sejenisnya. Dan mungkin dari sinilah semakin terbukti bahwa di era sekarang banyak sekali orang yang awalnya terlihat tidak memiliki kedudukan tinggi lah ya dalam strata sosial masyarakat. Tiba-tiba menjadi orang yang viral dan dikenal di banyak orang dan memiliki uang yang banyak dan membangun rumah, berlomba-lomba membangun dan meninggikan bangunan juga seperti itu, Ustaz. Dan ada satu hal fenomena yang mungkin dirasakan bagi kita-kita yang sudah usianya sudah mungkin 40, 30, 40 tahun. Kalau kita flashback ke 10 tahun atau 20 tahun ke belakang, di lingkungan kita masih bisa melihat banyak sawah, banyak tanah kosong, kita masih bisa bisa bermain di situ. Tapi sekarang itu isinya sudah rumah-rumah besar-besar semua. Betul. Sudah tidak, bahkan ruang ruang publik yang biasa tempat kita kumpul, biasa anak-anak untuk kumpul itu sudah mulai berkurang. Dan ini sebuah realita yang dari satu sisi ini sesuatu yang menggembirakan, berarti tanda kemakmuran masyarakat sudah mulai meningkat gitu ya. Tapi di sisi lain ya memang ini harusnya menyadarkan kita agar kita tidak terlalu larut dengan kehidupan duniawi sehingga melupakan menjadikan kita lupa bahwasanya ini kiamat sudah tambah dekat.
Artinya kita lebih banyak bersiap-siap untuk menghadapi kondisi yang mau tidak mau pasti itu akan terjadi. Baik yang sifatnya global, kiamat besar, ataupun kiamat kecil, kematian kita. Berarti kan ketika kita, oh dulu di sini tanah banyak kosong, sekarang sudah 20 tahun berlalu, sekarang sudah banyak bangunan. Berarti saya sudah tambah umur ya, saya sudah tambah tua ya. Gitu. Dan ya gimana ya, kalau kita kemudian menyatukan antara sebuah prestasi dengan tanda kiamat kecil, kadang suka miris juga di kitanya gitu. Banyak orang yang tidak mengambil hikmah dari itu semua. Realitanya kita yang di tempat ini atau bahkan daerah-daerah yang dulunya kita lihat, kalau kita lewat situ tuh kalau malam tuh lari, saking takutnya ya, Karena karena sepi ya. sepi, gelap, gak ada lampu. Sekarang hampir tidak ada waktu yang tempat itu sepi gitu, orang lalu lalang sesering itu gitu. Atau yang sekarang berita yang lagi saya juga cukup mengikuti, progres perpindahan ibu kota negara. Ya. Nah, taruhlah dulu Kalimantan, kita bicara Kalimantan ya, dikenal dengan tempat yang memang banyak hutan, minim penduduk, tiba-tiba dipaksa dan di progres yang begitu pengen cepat-cepat gitu, sehingga yang dulunya begitu gelap mungkin daerahnya, tiba-tiba dibangun gedung-gedung, saya lihat sekilas gedung-gedung yang tinggi-tinggi dibangun, area yang begitu luas menjadi tempat yang ramai, bahkan pusat kota akan diboyong ke sana. Dan makanya menyatukan dua hal, antara kita dekat dengan hari kiamat dengan sebuah prestasi, harusnya itu menjadi sebuah renungan untuk kita. Makanya pertanyaan yang perlu kita ajukan penting juga, kan kita bahas bahwa tanda hari kiamat itu gedung yang tinggi dan pembangunan yang berlomba gitu. Apakah yang dimaksud di situ adalah pembangunan di luar pembangunan ibadah, atau pembangunan ibadah termasuk di dalamnya gitu? Karena kan persaingan pembangunan masjid sekarang ya gila-gilaan juga. Hampir setiap daerah punya masjid sendiri-sendiri. Nggak seperti zaman kita kecil dulu. Satu daerah yang luas, masjidnya satu, anak kecil semua ngumpul di situ. Sekarang pun enggak. Pembangunan ini apakah hanya berkisar tentang pembangunan non ibadah atau ibadah juga? Baik. Jadi karena konteksnya dari judul yang kita sebutkan itu kan manusia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, dan itu ternyata kalau kita lihat di hadis yang lain menyebutkan secara jelas bahwasanya meninggikan bangunan ini tidak hanya meninggikan, tadi kan kita sudah sebutkan bahwasanya tidak hanya sekedar identik sesuatu yang tinggi, tetapi sesuatu yang besar juga masuk ke dalamnya. Dan ini ternyata tidak hanya mencakup bangunan non ibadah juga, tapi bangunan-bangunan yang merupakan tempat untuk beribadah juga masuk ke dalam pembahasan kita. Karena ini disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang-orang itu berlomba-lomba dalam kemegahan masjid. Jadi manusia sekarang sudah mereka sudah membangun masjid dengan bentuk ataupun jumlah yang banyak dan bentuk yang memang megah. Tidak sesederhana zaman dulu. Dulu mungkin kita melihat masjid konteksnya suatu ruangan yang gitu-gitu aja, sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak sesuatu yang istimewa. Tetapi sekarang itu masjid itu sangat indah. Ornamennya bagus, catnya bagus dan sebagainya. Jadi ibaratnya bahkan saking megahnya masjid ini, jadi satu sisi kita merasa senang ya dengan adanya masjid yang besar, berarti kan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan masjid itu semakin besar. Mereka ada tergugah untuk menabung akhirat, berdonasi untuk tabungan akhirat mereka melalui infak pembangunan masjid. Tapi di sisi lain ternyata ada perubahan fungsi. Yang awalnya masjid itu kan tujuan dibangunkannya masjid itu kan untuk sebagai tempat ibadah. Dan dibuatnya masjid yang besar itu kan tujuannya supaya menampung jumlah jamaah yang banyak. Tujuan awalnya harusnya memang itu ya. Harusnya. Tapi yang terjadi yang terjadi di sebagian masyarakat kita itu, orang lebih bersemangat memakmurkan masjid dengan cara membantu untuk membangun, tetapi ketika masjidnya itu sudah jadi, malah yang memanfaatkannya sepi. Iya sih. Ya, jadi orang itu lebih semangat memakmurkan dalam artian membangun, tetapi untuk memakmurkan dengan ibadah di dalamnya,
itu tidak banyak. Jadi terkesan, wah, bahasa kita ya sayang ya masjid sebesar ini, tapi ternyata sholatnya satu shaf aja tidak genap, satu shaf aja tidak penuh. Bahkan ada yang yang kita lihat ini ada sedikit kekeliruan di sebagian masyarakat, malah menjadikan masjid itu bukan sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai tempat rekreasi. Oh iya. Karena masjidnya dibangun memang didesain dengan desain yang sangat mewah, sangat indah, berbeda dengan yang lain, sehingga menjadikan orang jauh-jauh datang ke masjid itu Hanya tujuannya untuk untuk ya rekreasi, melihat berdecak kagum, kemudian selfie hanya untuk dia jadikan background foto doang. ya, yang istilahnya niat niat di dalam hatinya itu dominan untuk rekreasi, tidak untuk ibadah di situ. Karena kan dalam syariat Islam itu kan masjid yang mulia, yang di situ di mana ibadah itu nilainya berkali lipat daripada di kan cuma 3, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Sisanya kita sholat di masjid kita di dekat rumah kita dengan masjid yang lebih megah, lebih mewah di luar kota sana, ya nilainya sama, gitu kan. Apalagi pahala kita bisa jadi akan rusak ketika kita niat sholat di sana bukan karena niat mencari pahala, tapi karena rekreasi, menikmati keindahan yang ada di masjid. Apalagi masjidnya di luar masjid dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang kurang lebih mirip seperti taman kota, yang menjadikan orang itu betah di situ tapi bukan bertujuan untuk melaksanakan ibadah. Jadi di satu sisi kita merasa senang karena masjid itu sekarang fasilitas yang dulu mungkin masjid panas, sekarang lebih dingin, hampir banyak masjid yang sekarang menyediakan AC gitu ya. Tapi jangan sampai keadaan masjid seperti keadaan ATM. Sebagian orang masuk ATM bukan karena ambil duit, tapi karena ingin mencari dinginnya gitu. Ya, jangan sampai orang kemudian datang ke masjid karena ingin mencari dinginnya, kemudian sejuk bisa tidur, kemudian pergi lagi tidak memakmurkan masjid. Jadi intinya masyarakat yang bermegah-megahan, keadaan di mana orang sudah mulai bermegah-megahan dengan masjid, ini merupakan di antara tanda dekatnya hari kiamat. Dan ini juga mengingatkan kita bahwasanya sekarang sudah dekat kiamat. Allah telah memberikan kemudahan kita dengan memberikan kelapangan rezeki kepada kita sehingga kita bisa bangun masjid dengan ukuran yang lebih besar daripada sebelumnya. Maka harusnya kita lebih banyak bersyukur dengan memanfaatkan masjid tersebut untuk berbondong-bondong memakmurkan masjid, melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak kontradiksi antara semangat kita mendirikan masjid dengan tidak semangatnya kita untuk memakmurkan masjid itu sendiri. Dan juga ada sisi lain yang kita pernah sampaikan juga. Semakin ke sini orang bangun masjid dengan penuh banyak kekhawatiran gitu. Artinya semakin banyak ornamen yang ada di dalam masjid, orang semakin takut kalau masjid itu dibuka terlalu umum. Sehingga ada kalanya kita udah mau sholat, mampir ke masjid, masjidnya ditutup, dikunci. Bahkan saya pernah cerita juga, lagi main ke salah satu rumah kakak yang memang rada jauh dari rumah, mampirlah untuk sholat maghrib, kemudian sholat ba'diyah kan. Ternyata yang lainnya tuh pada cepet sholatnya lah, udah pada selesai sholat. Salah satu orang nungguin saya selesai sholat kan, tapi pikir ya hal yang normal. Ternyata begitu selesai sholat dia matiin kipas, dia beresin tempatnya, dan begitu kita keluar dikunci gitu. Saya nggak bisa membayangkan orang lain yang lewat daerah situ dan mau sholat di sana gimana, sementara bentuk masjidnya tidak menyediakan kayak mungkin teras yang luas untuk sholat seperti itu. Jadi fungsinya memang hanya digunakan untuk sholat doang. Padahal kalau kita flashback ya, banyak orang membangun masjid kan pertama jelas merayu orang atau mengajak orang untuk berdonasi. Ketika sudah didonasikan yang itu uang umat, yang harusnya dimanfaatkan optimal untuk umat, tapi ternyata tidak seoptimal itu gitu. Karena fungsi masjid hanya untuk tempat ibadah doang. Padahal kalau bisa menjadi pusat pembelajaran, artinya orang berkumpul di situ untuk hal lain selain sholat, juga manfaatnya kan sangat besar Ustaz ya. Ya ini yang lagi viral ya, yang pembahasan berkaitan masalah fungsi masjid. Sebenarnya
bagi pengurus masjid ini sesuatu yang dilema. Dilema dalam artian seperti ini. Ini sedikit Serba salah juga ya. sedikit melebar sedikit ya. Heeh. Jadi ketika mereka mendapatkan amanah dari donasi untuk melengkapi fasilitas yang ada di masjid, kan takmir masjid itu, pengurus masjid itu punya beban amanah, yaitu mereka harus bisa menjaga. Ketika ada sesuatu yang hilang, jam dinding hilang, jam digital hilang, dispenser hilang, itu kan mesti masyarakat mesti yang menyalahkan takmirnya. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan masyarakat, apalagi kalau masjidnya ini berada di pinggir jalan. Ada kebutuhan masyarakat lain yang mau tidak mau, ya mereka memang sangat butuh keberadaan masjid itu. Untuk istilahnya, namanya orang misalnya ya, orang namanya mau istirahat kan, kalau sudah capek di tengah jalan, apa Paling harus enak apa harus nyari hotel kan, kalau ketemu, kalau nggak ketemu, kalau jaraknya jauh kan agak susah. Jadi paling mudah, paling nyaman ya memang di masjid untuk sekedar mereka untuk beristirahat atau ya ibadah-ibadah sunnah yang lain yang bisa mereka lakukan. Tapi di sisi lain memang seperti itu. Jadi menghalangi sebagian masyarakat yang ingin beribadah dengan maksimal, mereka tidak bisa. Jadi ketika musafir, ketika mereka tidak bisa sholat tepat waktu karena memang tidak wajib bagi musafir untuk sholat berjamaah tepat waktu dengan jamaah, kemudian mereka beristirahat, kemudian ingin melaksanakan ibadah tapi ternyata tidak bisa, ya sehingga menyebabkan sebagian orang itu merasa, oh ini kan masjid dulu juga dibangun dengan cara minta donasi ke musafir di pinggir jalan itu kan, yang Iya, betul. yang nyumbang juga donasinya di musafir situ. juga, bukan orang Orang sekitar doang. tidak hanya warga sekitar, tapi musafir juga yang lain. Jadi ada hak musafir yang harusnya ditunaikan oleh pengelola masjid tersebut agar mereka juga merasa nyaman gitu ya. Jangan sampai orang merasa nyamannya malah di tempat-tempat lain seperti di pom bensin, rest area seperti itu kan. Kalau di masjid kan mereka akan lebih merasa tenang. Meskipun sebenarnya di rest area atau pom bensin juga ada musolanya ya. Tapi kan tetap musola dengan ukuran yang kecil otomatis tidak bisa Beda. nyaman, dan baru rebahan sebentar ada orang masuk kan, oh ini harus gantian ini dengan yang lain, nggak bisa lama-lama gitu kan. Orang mau istirahat sambil baca Quran pun tidak nyaman kalau tempatnya tidak luas kan, seperti itu. Ya, makanya banyak dilema yang sebaiknya dicari titik temunya untuk mereka yang memang ada profesi ataupun bertanggung jawab dalam kepengurusan masjid seperti itu. Nah, sementara kalau kita bicara bangunan lagi secara umum ya, seolah kita lagi berhadapan pada ini gimana baiknya kita bangun gedung yang tinggi, kita terjebak menjadi orang yang berperan dalam tanda-tanda datangnya atau dekatnya kita dengan kiamat kecil gitu. Sementara kebutuhan kita akan bangunan yang tinggi itu memang lebih efisien di era sekarang gitu. Karena kalau kita membangun hanya mendatar doang dengan alih-alih ini biar kita jauh nih dari tanda-tanda dekat kiamat, kita bangunnya nyamping aja jangan ke tinggi. Tapi lahannya kan lama-lama berkurang dan habis gitu. Nah, apakah penyebutan larangan membangun gedung yang tinggi itu bersifat atau kriteria itu dilarang secara mutlak atau bagaimana sebenarnya keadaannya? Jadi hukum asalnya seseorang ketika ingin membangun sebuah bangunan itu boleh-boleh saja. Apalagi ketika bangunan tersebut dibangun atas dasar sebuah kebutuhan. Faktor utama Ya, kebutuhan. memang kebutuhan dan memang sesuai dengan fungsinya lah membangun sesuatu yang efektif dan efisien. Ketika di beberapa tempat yang tidak memungkinkan untuk penyediaan lahan yang luas, ya memang mau tidak mau di kota-kota besar bangunan itu dibangunnya ke atas, tidak ke samping. Dan itu akan lebih efektif dan efisien karena kalau di kota-kota besar itu kan satu gedung 15 lantai. Itu dari satu gedung ini bisa berisi beberapa kantor, beberapa perusahaan. Misalnya, gitu ya? Ya, jadi kan orang bangun gedung 15 lantai. Ini ketika dia sudah bangun gedung ini bukan dipakai sama dia, tapi dia dikontrakkan. Misalnya lantai 1 untuk perusahaan apa, lantai 2 untuk perusahaan apa, lantai 3 perusahaan apa kayak gitu. Jadi satu gedung berisi berbagai macam perusahaan. Jadi jauh lebih efisien. Ya, efisien daripada
setiap perusahaan, dan perusahaan itu juga memang sebagian perusahaan tidak mau mikir bangunan karena bangun itu tanah di kota besar mahal. Ya udah bangun di kota kecil aja ya, aksesnya nggak mencukupi, nggak memadai. Kalau membangun perizinan untuk beli tanahnya mahal, kemudian apalagi nanti kalau ada sengketa ke pengadilan itu besar, kemudian untuk perawatan, pembangunan itu segala macam itu ribet dan butuh waktu lama dan biayanya mahal. Tapi kalau mereka hanya sekedar nyewa, itu kan lebih nyaman, lebih mudah bagi mereka. Mereka tidak terbebani dengan perawatan gedung, karena perawatan gedung itu dari pemilik gedung itu sendiri. Kemudian tidak memikirkan hal-hal yang lain yang berkaitan masalah pembangunan gitu ya. Jadi itu lebih efektif. Kemudian tadi kita kembali bahwasanya ketika seseorang membangun bangunan dengan bentuk yang lebih besar, lebih megah, lebih tinggi, ketika hal itu didasari dengan karena sebuah kebutuhan, misalnya seseorang bangun rumah yang besar karena misalnya untuk bisnis, sebagian lokasinya untuk gudang. Sekarang kan banyak ya pengusaha-pengusaha online itu yang dulu, kalau kita lihat kisah-kisah para pengusaha online yang dulu hanya sekedar punya ruko kecil, memanfaatkan kamar, kemudian setelah sukses mereka membangun rumah besar, karena memang tujuannya sebagian itu untuk stok barang, untuk gudang. Bahkan ada sebagian yang bangun rumah besar itu modelnya misalnya isinya 10 kamar. Tiap kamar itu isinya satu pegawai yang sedang live. Iya. Live untuk Jualan menjualkan online. jualan online ya. Kan jadi pengusaha satu orang tapi dia punya karyawan ada 5 atau 10, tapi semuanya itu kerjanya menawarkan secara online semuanya. Apalagi biasanya rata-rata ya ibu-ibu ya yang pinter ngomong, pinter beraksi gitu ya. Atau misalnya seseorang bangun rumah dengan besar karena tujuannya misalnya di sebagian tempat yang banyak universitas atau lembaga-lembaga pendidikan, ya biasanya mereka buka usaha kos-kosan atau kontrakan. Kan tidak mungkin kontrakan kemudian bentuknya kecil atau bentuknya rumah satu ya ribet. Biasanya satu gedung berapa lantai, itu bisa berapa kamar, bisa lebih efektif. Dan hal lain juga yang harus kita perhatikan ketika kita melihat adanya kebutuhan dan keperluan untuk membangun bangunan yang besar, ya kita juga harus melihat kepentingan masyarakat sekitar dan kepentingan yang sifatnya besar nasional gitu ya. Ketika kita ingin membangun rumah itu kan harus izin. Ketika kita ingin meninggikan bangunan, kita kan harus izin dengan tetangga kita. Jangan sampai bangunan yang kita tinggikan menyebabkan madarat bagi tetangga kita. Oh iya betul. Ya misalnya apalagi kalau misalnya tetangga kita kamar mandinya di belakang nggak ada atapnya, itu kan kalau kita bangunannya lebih tinggi, riskan juga orang melihat, wah ini jangan-jangan ngintip nih gitu ya. Atau memang ketika desainnya itu ternyata bisa merugikan, misalnya aliran airnya menimpa kepada tetangga yang lain gitu kan. Jadi harus memperhatikan kepentingan yang sekitar. Atau yang sifatnya nasional, ada sebagian tempat itu memang tidak boleh meninggikan bangunan sekian lantai karena ada kepentingan nasional. Misalnya daerah-daerah yang dekat bandara. Itu karena memang jalur penerbangan, biasanya area dekat bandara itu bangunan tidak boleh tinggi-tinggi. Kalau ada tinggi-tinggi ya sudah dipetakan tempatnya ya, tidak sembarangan. Ada zona-zona. Ya, ada zona-zona, memang zona-zona untuk lalu lalang pesawat, ya itu tidak boleh kemudian dibangun dengan ukuran yang tinggi. Intinya harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing saja. Jadi memang benar-benar dilihat bangunan itu fungsinya untuk apa. Karena ya kembali ke era sekarang lebih banyak orang yang suka yang praktis-praktis, sehingga ini semacam apa kita sebutnya, seperti bisnis lah. Orang membangun untuk keperluan bisnis yang memang ada kalanya nanti itu difungsikan untuk membuat orang lebih simpel dalam membangun sebuah bangunan. Saya baru ngerti sekarang ternyata di kota besar seperti itu ya. Bangunan tinggi itu bukan milik satu perusahaan ya. Jadi disewakan untuk beberapa perusahaan, dan itu malah lebih simpel daripada setiap perusahaan membangun gedung yang sebenarnya cuma 5 lantai, cuma 4 lantai, terus di sini bangun lagi dengan tingginya cuma segitu. Ketika disatukan malah lebih efisien tempat seperti itu. Cuman yang menjadi masalah kan tadi disebutkan
Kalau kemudian ada orang membangun bisnis enggak untuk sesuatu yang bermanfaat, stok barang juga enggak, tapi memang murni saya ingin ngasih lihat ke orang-orang, saya itu orang yang berhasil gitu. Iya. Setelah saya bekerja banting tulang luar biasa bertahun-tahun, ya saya ingin menjadikan rumah ini sebagai simbol keberhasilan saya. Sehingga dia bangunlah dengan bentuk yang tinggi dan tidak diperhatikan seperti tadi, tetangga entah kamar mandinya di luar, bodo amat gitu. Sehingga lebih memunculkan sifat sombong dalam dirinya. Nah, untuk hal yang seperti ini, apa nasihat Islam dalam khususnya dalam perkara ini, Ustaz? Jadi tadi ketika seseorang membangun ataupun membuat rumah bangunan dengan ukuran yang megah, tidak untuk sebuah keperluan dan kepentingan, tapi hanya sekedar untuk menyombongkan diri atau sifat ujub berbangga diri atau merendahkan orang lain untuk sekedar pamer dan sebagainya, itu ya sesuatu yang tidak baik, tidak sesuatu yang tercela, karena hukum asalnya ya kita tahu yang namanya sifat sombong, sifat ujub itu kan sesuatu yang tidak dibenarkan. Ada seorang yang misalnya punya garasinya sangat luas, isinya mobil sport misalnya, atau mobil-mobil mewah, yang padahal tiap hari dia hanya pakai ya itu-itu aja. Tidak mungkin kemudian tiap hari dia jajali semua, kan memang orang yang punya mobil banyak kan otomatis dia bukan orang pengangguran, orang sibuk. Orang sibuk itu kan tidak mungkin kemudian ada waktu untuk mencicipi semua mobil setiap hari, kan enggak. Jadi yang akan pakai hanya itu saja. Sehingga kecenderungan untuk sekedar hanya pamer dan berbangga diri kepada orang lain dengan ujub, itu sesuatu yang tidak baik. Karena semuanya kan hakikatnya itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar bangunan yang kita buat, semakin luas harta benda yang kita miliki, berarti kan kita harus siap pertanggungjawaban kita itu di hadapan Allah akan lebih lama, lebih banyak dibanding orang yang hanya sekedar punya rumah kecil, kan itu beda ya, tanggung jawabnya beda. Kemudian bagi orang-orang yang memiliki sifat ujub dan sifat berbangga diri, dia harus ingat bahwasanya bangunan megah ini sebenarnya tidak hanya orang pada zaman sekarang. Dari dulu itu ada juga orang-orang kaum-kaum yang telah Allah kisahkan dan bagian mereka Allah binasakan karena kesombongan dan ujub mereka. Umat-umat yang dulu juga sudah memiliki bangunan yang tinggi. Dan mungkin bahkan sampai sekarang belum ada yang bisa membuat seperti apa yang telah mereka buat. Yang terkenal misalnya kita lihat ada piramida, ada Sphinx, ya. Itu kan bangunan tinggi yang mungkin kalau orang zaman sekarang suruh bikin seperti itu dengan bentuk dan bahan seperti itu, ya belum tentu mereka mampu melakukan. Ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan salah satu kaum, yaitu kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam yang ada di daerah Hijaz, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 74, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ardi." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian sebagai penguasa setelah kaum 'Ad. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat tinggal bagi kalian di bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kaum Samud untuk bisa membangun istana-istana di tanah datar. Wa tanhitunal jibala buyuta. Bahkan salah satu kehebatan kaum Samud yang mungkin sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi adalah ketika mereka mampu memahat gunung-gunung batu, dipahat, dibuat rumah. Kalau sekarang kan segala bentuk konstruksi rumah dibangun itu dengan teknologi, dengan mudah lah, cepat. Tapi orang dulu bisa membangun rumah yang indah dengan cara batu keras di pegunungan dipahat sehingga menjadi sebuah bangunan yang indah dan tinggi. Ya namanya pegunungan berarti kan itu daerah tinggi. Ini kan harusnya mereka lebih hebat daripada kita zaman sekarang ini, karena dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka bisa membuat bangunan yang megah. Jadi kesombongan, ujubnya
orang zaman sekarang ketika membangun rumah itu sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau dibanding kehebatan yang dulu pernah Allah karuniakan kepada umat-umat zaman dahulu. Dan pada akhirnya umat-umat zaman dahulu yang pada masa mereka adalah orang-orang yang memiliki bangunan yang megah, sekarang itu hanya sekedar cerita saja. Bahkan cerita itu tidak didengar kecuali hanya segelintir orang saja. Hanya sebagian masyarakat saja. Mungkin tidak semua orang tahu kaum Samud dengan bangunannya. Begitu pula orang-orang yang sekarang mungkin punya rumah megah, rumah mewah dengan berbagai macam fasilitasnya. Sekarang mungkin masih jadi cerita yang indah, yang sering diceritakan, yang diviralkan di media sosial. Tapi dilihat saja mungkin 5 tahun ke depan, itu sudah tidak ada kisahnya sama sekali. Atau bahkan ada di media sosial bisa dilihat, artis-artis zaman dahulu, era tahun 70-an, 80-an, ada sebagian mereka sudah membangun rumah besar sekali. Dalam artian, pada zaman itu rumah paling mewah. Tapi sekarang itu jadi rumah tanpa penghuni. Banyak rumput-rumput, kemudian tanaman-tanaman yang tanaman liar lah. Liar, dan tidak ada mau yang memiliki. Nggak ada yang, wah ini rumah mama, ayo kita manfaatkan, nggak ada yang mau. Nggak ada yang peduli dengan itu. Dan kisah mereka ketika menikmati kehidupan mereka dengan kemegahan yang mereka miliki, sekarang nggak ada yang menceritakan. Sudah kenangan saja, mungkin akan hilang. Begitu juga kita sekarang yang mungkin diberikan kenikmatan oleh Allah dengan bangunan yang megah, ya kita tidak perlu kemudian menyombongkan diri, berbangga diri, ataupun ujub, karena itu hanya sebuah roda kisah kehidupan yang mungkin sekarang kita sedang episodenya. Tapi episode berikutnya bukan kisah kita lagi, tapi kisah orang setelahnya gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian berbangga-bangga melampaui batas sehingga berbuat sombong dengan apa yang dia miliki. Lebih baik sewajarnya saja dan gunakan sesuai dengan fungsinya. Tidak perlu kemudian bersifat berlebihan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan paling mendasar dari yang barusan kita bahas ini, kita harus lebih berpikir dewasa bahwa rumah yang mewah itu tidak bisa kita jadikan sebagai simbol kesuksesan kita. Atau banyak orang menganggap bahwa memiliki rumah yang bagus adalah aset. Ternyata aset itu pada waktunya dia akan hancur dan tidak dilirik orang sama sekali. Makanya lebih dewasa lagi kalau memang memiliki uang yang cukup banyak, khawatir bahwa uang itu nantinya justru menimbulkan kesombongan, maka aset rumah itu bukan prioritas utama. Lebih baik dialihkan ke yang lain yang pada pemanfaatannya nanti lebih banyak dan lebih bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita sebagai seorang muslim Ustadz ya, dengan banyaknya nikmat yang Allah kasih, kehidupan dunia khususnya, mungkin perlu kita spill juga di akhir akhir pertemuan ini. Kalau sudah kadung jadi orang kaya misalnya ya, ini hasrat untuk membangunkan Iya. Orang kalau nggak punya duit nggak kepikiran pengen rumah bagus gitu. Ya sekarang kita uang alhamdulillah ada gitu. Sekedar ada ya, nggak kepikiran punya rumah lantai 5 kayaknya seru, nggak ada. Tapi ketika duit banyak, wah ini kayaknya kalau punya rumah lantai 5 ini bagus nih gitu. Supaya nggak sampai kejadian ke arah sana. Prinsip dasar seorang muslim agar tidak terjebak dalam kesalahan besar ini bagaimana Ustaz? Jadi tadi ya memang suatu hal yang terjadi di kita adalah orang umumnya semakin banyak pemasukan, semakin banyak pengeluaran, semakin tinggi gaya hidup. Betul. Itu sudah normal ya. Rata-rata seperti itu. Sesuatu yang ketika kita misalnya dulu kita penghasilan 1 juta misalnya, kita tidak pernah memikirkan apa-apa, yang kita pikirkan hanya fokus sebatas 1 juta doang. Tapi ketika penghasilan bertambah, secara otomatis pengeluaran juga akan mengikut. Sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan, kita katakan tidak butuh, tapi sekarang ternyata butuh. Dan menjadi orang kaya itu kan bukan sesuatu yang buruk ya, karena memang orang itu memang tidak bisa menghindar selama ketika dia sudah berusaha. Kalau memang Allah takdirkan orang ini menjadi kaya, ya memang dia akan menjadi orang kaya. Orang itu misalnya gini, orang cari uang, sebagian orang berpandangan, cari uang itu susah banget ya, sehari dapat 100.000 itu sulit. Tapi sebagian orang hanya mungkin menggerakkan tangan itu
1 jam 2 jam bisa jadi dapat ratusan puluhan juta seperti itu ya. Jadi ketika sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melihat ada beberapa hal batasan-batasan pemanfaatan rizki duniawi yang Allah titipkan pada kita harus sesuai dengan koridor Islam. Yang pertama adalah ketika kita ingin membeli sesuatu atau memiliki sesuatu, ya disesuaikan dengan kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Karena gaya hidup orang itu biasanya lebih tinggi daripada kebutuhannya. Dan ini sebagai cara agar kita itu tidak berlebihan, tidak israf, tidak berlebihan, karena berlebihan itu kan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kalian itu berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian yang kedua, kemudian tidak perlu kita memaksakan diri. Ini biasanya orang-orang yang memaksakan diri ini karena terlalu sering, terlalu banyak menonton tayangan yang yang menghadirkan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Orang tiap hari hanya punya sepeda, makanya cuma nasi sama tempe. Tapi tontonannya adalah artis-artis yang kehidupannya mewah. Itu kadang memaksa dia mau tidak mau, keinginan hasrat dia untuk punya punya kayak orang-orang gitu ya. Mungkin dia tidak merasa kalau dia itu orang gitu. Lihat orang lain pengen supaya punya gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini sebagian orang yang memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu di luar kemampuan dia, ini sesuatu yang tidak baik. Kalau ada orang punya harta sekian hanya cukup untuk beli rumah second, ya sudah, beli aja ya semampunya. Kalau mampu untuk membangun sendiri, ya alhamdulillah. Kalau belum mampu, ya beli yang second. Dan tidak perlu kemudian memaksakan diri harus beli rumah yang besar, tipe 60-70 di perumahan mewah. Ya kalau sementara masih bisa di perkampungan, ya perkampungan. Tidak perlu kemudian memaksakan diri, karena nanti akhirnya akan jatuh pada hutang. Dan membiasakan diri untuk hutang itu kan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang bisa menyebabkan dosa dan dari hal-hal yang menjerumuskan diri kepada hutang. Karena hutang itu sesuatu yang tidak nyaman bagi kita sebenarnya. Hanya saja mungkin ada sebagian orang yang terbiasa hutang, yang menyebabkan kehidupannya tidak merasa nyaman. Bahkan saya pernah melihat di media sosial itu ada lembaga keuangan, tidak perlu kita sebutkan ya, intinya ada bank itu kan ada salah satu jasanya kan kredit ya, Jang. Karena saking banyaknya, ini salah satu kota besar ya, di kota besar, saking banyaknya kreditur yang macet, itu sampai bikin baliho, bikin spanduk besar, itu ditulis nama-namanya orang-orang yang kreditnya macet. Itu jumlahnya ratusan. Sampai ditulis. Iya, sampai ditulis ya, karena memang pusing juga kan. Dari pihak bank juga mungkin pusing banget karena saking banyaknya orang ngutang, macet, itu kan otomatis keuangan mereka akan terganggu. Gitu. Jadi ini karena kebiasaan berhutang yang di luar kemampuannya, gitu ya, maka harus dihindari. Kemudian ketika kita ingin memiliki sesuatu, ya caranya ya kita harus mendapatkan dengan cara yang halal. Jangan sampai ingin memiliki rumah yang megah, rumah yang mewah, tapi ternyata caranya tidak benar, dengan cara-cara yang tidak baik. Atau bahkan sebagian yang dilakukan oleh sebagian oknum pejabat ya. Sebagian oknum pejabat karena ingin gaya hidupnya mewah, istrinya pengen punya tas branded, punya baju branded, pengen jalan-jalan ke luar negeri tiap bulan kayak orang-orang, akhirnya uang rakyat diambil, dikorupsi untuk gaya hidup atau membangun rumah yang mewah di sini dan situ. Ini yang tidak dibenarkan. Kemudian hendaknya kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki saat ini, tidak perlu kemudian iri hati dengan orang lain. Ya memang kadang sesuatu yang sulit kita hindari ketika kita melihat ada orang lain yang
tiba-tiba punya sesuatu yang tidak kita miliki, ada kecenderungan ingin punya. Atau Dan kalau itu kita, kadang-kadang itu ya rada sifat yang manusiawi juga. Hanya iya, kita mengungkapkannya bagaimana yang kita harus kontrol gitu kan. ya itu normal saja ketika kita melihat punya teman tiba-tiba punya motor baru, ya kita mesti agak iri. Atau Wah, bahkan kalau kita tidak bisa mengendalikan, biasanya ini dapat dari mana, nyolong dari mana. Padahal bisa jadi kita tidak tahu sengsaranya dia punya barang baru karena mungkin dari cara kredit. Kita kan melihatnya kita dengan barang yang seadanya, dengan barang second kita merasa kita sudah nyaman karena tidak ada beban. Kita melihat orang lain punya barang baru, punya rumah baru, wah, udah beli rumah di perumahan ini bagus, rumahnya lebih bagus daripada saya. Padahal dia tiap hari kepalanya pusing, bisa jadi tiap hari minumnya obat sakit kepala, obat mah karena harus ngirit apa namanya pengeluaran untuk melunasi hutang itu gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian kita terlalu iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau memang kita ingin mendapatkan sebagaimana orang-orang, ya caranya ya kita harus berusaha dengan cara yang halal, dan tidak lupa kita harus senantiasa berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian iri terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kalian lebih banyak daripada sebagian yang lain. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasab. Karena bagi orang laki-laki ada bagiannya, bagian yang mereka usahakan, dan bagi wanita juga sama. Maka Allah mengatakan was'alullaha min fadlih, maka mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Kalau kita ada timbul rasa iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, ya kita tidak perlu kemudian menjadi iri hati, menjadi berlarut-larut, tapi yang harus kita lakukan, yang Allah perintahkan adalah meminta kepada Allah. Karena mereka mendapatkan itu ya pemberian dari Allah, maka kita minta sama Allah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita punya anak lebih dari satu. Kalau anak kita yang nomor 2 melihat anak nomor 1 mendapatkan sesuatu dari bapaknya, harusnya kan logisnya anak nomor 2 ini kalau pengen dapat, misalnya anak nomor 2 melihat, kok ini kakak saya dapat jajan ini, dari mana? Dari abi, dari ayah. Ya harusnya anak nomor 2 mintanya ke ayah dong. Tidak kemudian malah memaksakan diri ngerebut punya kakaknya. Karena yang ngasih ayah ya mintanya ke ayah. Harusnya. Ayah saya minta. Nah, kakakmu dapat jajan ini karena dia sudah bersihin halaman belakang. Ya sudah, kerjakan yang sama, nanti kamu dapat hadiah. Seperti itu juga kalau kita melihat orang lain dapat nikmat, ya kita jangan minta sama dia dong yang dapat nikmat dari Allah. Jangan memaksa, buat saya sini saya minta, ya enggak, tapi kita mintanya sama Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada orang tersebut. Bagaimana caranya ya? Dia berusaha, dia berdoa, kita juga sama berusaha dan berdoa agar sama-sama mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Oke, jadi di akhir ini kita jadikan sebagai sebuah kesimpulan bahwa sosok memiliki rumah yang bagus, kita tidak kemudian menganggap itu sebuah kesalahan ya. Karena kalau memang dia memiliki tujuan yang jelas dan memang dia mengalokasikannya dalam batas wajar, maka itu hal yang dalam Islam bukan hal yang dilarang secara mutlak. Bahkan membangun gedung dengan beberapa lantai, kalau memang itu tujuannya jelas dan difungsikan dengan tujuan yang baik, maka itu tidaklah dipermasalahkan. Yang menjadi masalah adalah kalau satu, dia melakukan tidak sesuai dengan kemampuan dia. Kedua, kalau dia melakukan dengan lebih ke memaksakan diri, kemampuannya 1 juta tapi dia lakukan 5 juta, yang ada justru akan menyiksa diri dia sendiri seperti itu. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah berada di ujung pertemuan kita. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan juga pemirsa. Kami sampaikan jazakumullahu khair karena telah masih stay bersama kami. Semoga apa yang kita pelajari dan kita bahas pada pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baik, dari studio kami Mat Imam Syafi'i Maisilacap kami pamit undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.